minku, maka hendaklah menjauh dari Dajjal, jangan mendatanginya. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang dia yakin tentang agamanya, ya bahwasanya dia kuat, dia yakin bahwasanya dia kuat agamanya, dia mendatangi Dajjal, ya setelah ketemu dengan Dajjal maka dia menjadi pengikutnya Dajjal, kemudian dia terfitnah dengan subhat-subhatnya Dajjal. Oleh karenanya kita disuruh menghindar. Jangan kita, kalau ada fitnah itu kita disuruh menghindar. Jangan kita mendatangi fitnah. Jangan kita yakin bahwasanya dirinya. Minku, maka hendaklah menjauh dari Dajjal, jangan mendatanginya. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang dia yakin tentang agamanya, ya bahwasanya dia kuat, dia yakin bahwasanya dia kuat agamanya, dia mendatangi Dajjal, ya setelah ketemu dengan Dajjal maka dia menjadi pengikutnya Dajjal, kemudian dia terfitnah dengan subhat-subhatnya Dajjal. Oleh karenanya kita disuruh menghindar. Jangan kita, kalau ada fitnah itu kita disuruh menghindar. Jangan kita mendatangi fitnah. Jangan kita yakin bahwasanya dirinya kita ini bisa terhindar dari subhat-subhat. Kalau ada subhat kita hindari, kecuali subhat itu mengikuti kita baru kita melawannya. Jangan kita mendatangi subhat. Ini diantaranya disebutkan faedahnya bahwasanya seorang mukmin tidak boleh mendatangi fitnah, tidak boleh meyakini bahwasanya dia yakin bahwasanya dia bisa keluar dari subhat, dia mendatangi, tidak boleh. Kita harus menghindarinya. Bahkan kalau bisa dianjurkan kita pergi ke kota Makkah dan Madinah, karena di situ Dajjal tidak bisa masuknya. Di antaranya juga untuk bisa kita terhindar dari Dajjal, kita selalu membaca surat Al-Kahfi. Kita menghafal surat Al-Kahfi, khususnya di awal-awalnya atau di akhir-akhir dari surat Al-Kahfi tersebut. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Faman adraka minkum falyaqra alaihi fawatiha suratul Kahfi." Siapa yang mendapatkan Dajjal, bertemu dengan Dajjal, falyaqra, maka hendaklah dia membaca surat, ya, membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain membaca akhir-akhir dari surat Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man hafiza asra ayatin min awali suratil Kahfi usima min Dajjal." Siapa yang bisa menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima, maka dia akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Ini diantaranya ya upaya-upaya kita agar terhindar dari Dajjal. Terakhir bahwasanya ya kematian Dajjal itu, Dajjal ya setelah membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah SWT menurunkan Nabi Isa dari langit kedua, ya, turun ke bumi. Di antara tujuannya Nabi Isa adalah nanti disebutkan, ya, membunuh babi-babi, memecahkan salib, membunuh Dajjal. Ya, Dajjal, mau Dajjal. Jadi disebutkan Nabi Isa bertemu dengan Dajjal di Babul Lut, di pintu Lut di Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, fa Isa ra'ahu Dajjal, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, zaba kama yasubul milhu, maka Dajjal itu langsung meleleh. Baru melihat Nabi Isa langsung meleleh Dajjal tersebut, seperti melelehnya ya garam di air, ya meleleh. Fa yaqulu lahu Isa, maka Nabi Isa berkata kepada Dajjal, innali fika darbatan lam tafutuni, sesungguhnya aku memiliki satu, ya, tombakan, ya, satu tombakan yang kamu tidak bisa, yang tombakan yang tidak akan meleset dariku, yang tidak akan meleset. Maka fayaqtulu Dajjal bihirbati, maka Nabi Isa menombak Dajjal, membunuh Dajjal dengan tombak kecilnya, sehingga ketika itu Dajjal mati. Kemudian Nabi Isa juga menghancurkan pasukan Dajjal bersama dengan orang-orang mukmin, ya, memburu pasukan Dajjal. Orang-orang mukmin ketika itu yang mengikuti Nabi Isa, ya, pasukannya Nabi Isa di antara pasukannya Nabi Isa adalah orang-orang mukmin, pasukannya Dajjal orang-orang Yahudi.
Kemudian setelah Dajjal pemimpinnya orang Yahudi dibunuh ketika itu, maka orang-orang mukmin mengejar pasukannya Dajjal. Mereka semuanya berlari, bersembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, sampai-sampai disebutkan pohon dan batu tersebut berkata, ya muslim, wahai orang muslim, haza yahudu khalfi, ini orang Yahudi bersembunyi di belakangku, faqtulhu, bunuhlah dia, illa sajarul garkat, kecuali pohon garkat, fa innahu sajarul yahudi, karena pohon garkat itu adalah pohonnya orang Yahudi. Pohon garkat itu adalah pohonnya orang Yahudi. Pohon garkat saja yang tidak mau memberitahukan bahwasanya Yahudi ada bersembunyi di belakang. Inilah ya kemenangan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi di akhir zaman nanti yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu keluarnya Dajjal, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana fitnah-fitnahnya, kapan dia terbunuh, siapa yang membunuhnya, kemudian bagaimana cara kita terhindar atau terjaga dari fitnahnya Dajjal. Disebutkan tadi, hendaklah kita selalu mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahui bahwasanya kalau ada orang mengaku sebagai Tuhan, maka kita mengatakan kamu bukan Tuhan, karena sifat Tuhan, sifat Allah Tabaraka Taala tidak ada pada kamu. Demikianlah talim kita, insyaallah pada pertemuan depan kita akan masuk kepada tanda yang kedua, adalah turunnya Isa bin Maryam dari langit kedua ya di akhir zaman untuk tujuan membenarkan syariat Islam. Fadal, ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Salam. Saya kurang dengar. Coba di gimana? Kasih. Coba Ujang dekat maksudnya bahas sini. Apa pertanyaannya mungkin? Saya kurang. Iya. 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 Rasulullah mengaturkan bagi umat Islam yang mengatik syariatnya. Fitnah Dajjal. Ya. Memang ada di antara fitnah nanti akan muncul orang-orang yang dianggap alim tetapi adduat ila abwabil jahannam. Dia mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Dia dai tetapi dia mengajak kepada pintu jahannam, bukan kepada mengajak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini muncul di akhir zaman. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innallaha yaqbidul ilma la yaqbidul ilma intisan li abdihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus pada hamba-hambanya. Walakinna laha yansul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu di dunia ini dengan dimatikannya para ulama. Sehingga ketika para ulama sudah meninggal dunia, ittakhsurusan juhala, mereka mengambil pemimpin-pemimpin agama, orang-orang jahil, tidak paham agama, tidak paham bahasa Arab, tidak paham usul fikih, tidak paham kaidah fikih, tidak paham usul hadis, tidak paham usul tafsir, diangkat sebagai pemimpin agama, sehingga fa'asluhu, mereka bertanya kepadanya, fa'abtu bighairi ilmi, kemudian pemimpin tersebut
pemimpin agama tersebut berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini di akhir zaman nanti, orang yang dianggap sebagai ulama, pemimpin agama, tetapi dia tidak memiliki ilmu agama, sehingga dia berfatwa dengan tanpa ilmu, menyesatkan. Dia sesat dan menyesatkan. Jadi ini diantara fitnah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang mengotak-atik agama, dia berbicara ini halal, ini haram, padahal tidak didasarkan kepada dalil Quran dan Sunnah, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Inilah yang dikhawatirkan. Dan ketika terjadi demikian ini, maka termasuk salah satu ciri tanda kiamat kecil, munculnya kebodohan atau tersebarnya kebodohan karena disebabkan para orang alim sudah meninggal dunia. Oleh karenanya dinasihatkan oleh para ulama kita, belajarlah sebelum orang-orang alim meninggal dunia. Belajarlah agama sebelum orang-orang alim meninggal dunia. Karena kalau sudah orang alim meninggal dunia, maka dunia ini akan terbengkalai, agama akan terotak-atik, sehingga termasuk muncul tanda-tanda kiamat adalah munculnya atau tersebarnya kebodohan. Allah a'lam bishawab. Kalau ada orang tua silakan dulu, nanti terakhir adik kita. Tapi kalau tidak ada ya silakan. Mas ada, kalau ada orang tua dulu yang ingin bertanya. Kalau tidak ada ya kita serahkan kepada adik kita. Ya silakan. Wa fiikum barakallah. Ya. Apa keutamaan surat Al-Fatihah? Ya, ini termasuk keutamaannya banyak. Di antaranya ya tidak pernah malaikat turun dengan banyak ketika diturunkannya surat Al-Fatihah dengan akhir surat Al-Baqarah. Ya, 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi ini termasuk kalau malaikat yang turun banyak mengantarkan, berarti sangat mulianya surat Al-Fatihah tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, tidak akan sah seorang yang salat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata liman yaqra bi Fatihil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah ini mengandung mengandungi semua yang ada dalam Al-Qur'an, mewakili semua ayat dalam Al-Qur'an. Oleh karena dikatakan dia ummul kitab, ya, sebagai induknya Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Kenapa? Dalam surat Al-Fatihah disebutkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, 3 macam tauhid. Kemudian dalam surat Al-Fatihah disebutkan bahwasanya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyembah Allah dan kita hanya meminta tolong kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Fatihah juga kita meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat dari para nabi, dijauhkan daripada jalan-jalan kedoliman dan jalan-jalan kesesatan. Jadi disebutkan oleh para ulama, di antara kandungan dari Al-Fatihah ini, kenapa dikatakan indul kitab atau induk dari Al-Quran? Karena dalam surat Al-Fatihahnya terkandung dari semua Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, ya, dalam Al-Quran tersebut, semua yang ada dalam Al-Quran kembali kepada 3 perkara. Yang pertama adalah membicarakan tentang hak Allah, mentauhidkan Allah SWT, ada dalam Al-Fatihah. Yang kedua membicarakan tentang jasa, balasan bagi orang-orang yang beriman, yaitu surga, dan balasan bagi orang-orang yang sesat, yaitu neraka. Kemudian juga disebutkan juga bagaimana kita menyembah Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu ya Allah kita menyembah, dan kepadamu ya Allah kita meminta pertolongan. Jadi meminta tolong, menyembah, bertawakal, berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang memiliki segala-galanya. Inilah sehingga dikatakan bahwasanya Al-Fatihah itu termasuk induk kitab dan faedahnya sangat banyak, yang mana seseorang tidak akan sah salatnya ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Allahu a'lam. Simbol-simbolnya seperti bagaimana itu? Mungkin bisa di Eropa kayak segitiga dan sebagainya. Tidak ada keterangannya dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya Dajjal itu punya simbol-simbol demikian. Tidak ada keterangannya. Yang jelas semua negeri akan dimasuki kecuali 4 daerah yang disebutkan tadi. Semua negeri, termasuk di Indonesia ini akan dimasuki Dajjal. Ya, termasuk di Indonesia, termasuk yang ada di pulau-pulau sana, di pulau-pulau Sulawesi Tengah sana, ya, akan dimasuki Dajjal. Labengki akan dimasuki Dajjal. Woni Menui akan masuk Dajjal. Andono juga termasuk. Jadi tidak ada simbol-simbol, yang ada semua dimasuki Dajjal kecuali 4 daerah yang tidak akan dimasuki Dajjal. Jadi tidak ada keterangannya dalil bahwasanya Dajjal itu membawa simbol-simbol. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Siapa tahu keras suaranya bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, tadi dijelaskan bahwa Dajjal memang sekarang Dajjal adanya di seluruh dunia, tapi dia lagi terkurung dan tidak bisa keluar. Tadi juga dijelaskan bahwa Dajjal itu di hari yang pertama itu bagaikan 1 tahun ya Ustaz ya. Kan kalau kita berpikir secara nyata kan 1 hari itu 2 kali 1 kali 24 jam. Apakah dia belum dijelaskan apa yang terjadi di hari pertama Dajjal itu keluar? Bagaimana kondisi dunia ini? Karena kalau misalnya dunia itu satu hari sama dengan 1 tahun kan berarti ada kondisi-kondisi tertentu Ustaz. Iya. Tidak ada keterangan apa yang akan terjadi nanti di hari pertama ketika keluar Dajjal. Yang ada keterangan bahwasanya dia akan menyelusuri semua negeri-negeri, ya, yang ada manusia di dalamnya. Dia akan menelusuri, kemudian dia mengajak, mengaku bahwasanya dia adalah sebagai Tuhan. Kemudian ada yang menjadi masalah di sini ketika ditanya bagaimana kita salat ketika itu. Padahal salat itu 1 kali 24 jam 5 kali, sedangkan ini 1 tahun. Maka kata Rasulullah SAW, fa'akdiruhu, takdirkanlah atau ukurlah. Jadi ketika kita salat bukan berarti 1 hari selama seperti 1 tahun lamanya. Ya, kita tidak salat hanya salat 5 kali dalam 1 tahun, tidak. Kita takdirkan. Sekarang sudah takdirnya atau ukurannya sekarang sudah isya. Sekarang ukurannya sudah asar. Jadi kita mentakdirkannya saja. Mentakdirkannya bagaimana ukuran tersebut. Seperti kalau orang yang ada di negeri kutub, biasanya 3 bulan malam terus, atau di negeri-negeri yang ada banyak malamnya, maka mereka mentakdirkannya. Bukan berarti kalau malam terus selama 3 bulan berarti mereka tidak hanya salat isya dan maghrib saja dan subuh, tidak salat duha dan asar. Jadi faqdiruhu, takdirkanlah dia, ya, salat kita, ya, kita takdirkan salat duhur sekarang, salat asar sekarang, salat maghrib sekarang, kita ukur dengan ukuran waktu atau yang dikatakan hisab. Jadi demikian. Kemudian satu lagi, kenapa para nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan juga umatnya tentang bahaya Dajjal. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal, padahal Dajjal itu nanti, ya, akan keluar pada akhir zaman. Maka jawabannya yang pertama, karena fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang terbesar setelah diciptakannya Adam sampai hari kiamat. Yang kedua, ketika itu Nabi Nuh belum mengetahui apakah Dajjal akan keluar di akhir zaman. Nanti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
yang menyebutkan bahwasanya Dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Oleh karenanya setiap nabi selalu mengingatkan tentang bahayanya fitnahnya Dajjal. Walau lam bisawab, kita masih bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, apakah Dajjal ini turun hanya orang-orang yang beriman dari umat Islam atau bagaimana yang dia terbitkan nantinya di sana? Apakah Dajjal akan mengenai? Apakah Dajjal ini turun ke bumi ini untuk membawa agama fitnah orang yang beriman dari golongan Muslim? Iya. Atau dari golongan lain yang kita pakai? Kalau orang yang tidak beriman, ya tidak perlu difitnah. Maksudnya tidak perlu ada fitnahnya. Dia membuat fitnah bagi orang-orang mukmin saja. Karena orang mukmin itu beriman kepada Allah, Tuhannya adalah Allah SWT. Tapi kalau orang ya kafir, ya tidak perlu. Mereka juga beriman dengan Tuhannya. Tetapi bisa jadi juga orang-orang kafir yang Tuhannya bukan Dajjal atau Tuhannya sembahan-sembahan atau berhala-berhala, ya diajak untuk menuhankan dia. Tetapi umumnya fitnah Dajjal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah kepada orang mukmin, kepada orang mukmin. Maka kita disuruh membaca surat Al-Kahfi, kemudian berlindung kepada Allah SWT dari fitnah Dajjal. Adapun orang kafir, ya mungkin tidak sebagaimana yang ditujukan oleh Dajjal kepada orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan insyaallah. Kita nanti akan lanjutkan tentang ciri kiamat yang kedua adalah ya, turunnya nusul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa bin Maryam menurut keyakinan orang muslim adalah dia tidak disalib dan tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kata Allah SWT, tidaklah mereka membunuhnya dan tidak mereka menyalibnya, tetapi Allah mengangkat ya ke langit kedua. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun untuk membenarkan syariat Islam. Demikianlah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wal qalami wa ma yasturun ma